Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ketika Greg berumur 12 tahun, ia bekerja sepanjang musim panas di bisnis kecil-kecilan milik ayahnya yang bergerak dalam pembersihan batu-batu. Ia ingat bahwa setiap kali ia tidak memenuhi standar perusahaan, ia harus bekerja lembur untuk memperbaikinya. Ayahnya tidaklah kejam, ia hanya menuntut standar yang sama tingginya dari dirinya sendiri. Ketika Greg berumur 17 tahun, ia menikah dan pindah dari rumah orang tuanya ke sebuah proyek perumahan yang terkenal karena perdagangan obat bius dan kekerasan geng. Beberapa dari teman-teman Greg masuk penjara dan yang lainnya tewas. Tidak seorang pun memberi kesempatan bagi perkawinannya dengan Verlyn yang berumur 15 tahun. Namun, demikian mereka saling percaya satu sama lain dan bekerja keras untuk dapat sukses. Greg bekerja di Southwest Superfoods, di mana ia dipromosikan dari bager menjadi pegawai bagian stok. Ia bangga diserahi tanggung jawab menyusun kaleng-kaleng dan mengelap debu dari rak-rak serta menyapu lantai. Pada tahun 1980, ia telah menjadi manajer stok. Lalu, ia bergabung dengan rantai Huston Thompson Company. Pada tahun 1983, perusahaannya yang baru mengirimnya untuk mengelola satu dari tokoh-tokoh mereka yang tidak menguntungkan, tokoh di mana ia memulai sebagai bager 16 tahun lalu. Setahun kemudian, ia dan Verlyn mengambil resiko dan membeli tokoh itu. Ia berhasil menaikkan angka penjualan yang merosot, lalu mulai mencari-cari toko lain untuk dibeli. Pada tahun 1995, mereka memiliki 8 toko dengan total pemasukan $2 juta per tahun. Ia tidak pernah melupakan nasihat ayahnya, baik bagi setiap orang yang ingin sukses. Setiap pekerjaan itu seperti tanda tangan, dan Anda akan beroleh nama baik selama pekerjaan Anda berkualitas. Sobat Kristen, kisah ini mengajarkan kepada kita banyak hal, mengajarkan kepada kita tentang didikan orang tua, yang mendorong putranya untuk memiliki standar kerja yang baik. Mungkin di awal hal ini terasa sangatlah menyakitkan atau tidak menyenangkan, tapi cobalah perhatikan hasil akhirnya. Teringat salah satu bagian dari kitab suci yang mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Selain itu, kita juga bisa belajar bahwa, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.